Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba Dio. Pimpin doa dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat. Ternyata kita bertemu lagi di pelajaran antropologi. Untuk pertemuan minggu ini kompetensi dasar ya masih sama kompetensinya seperti minggu lalu. Yang 3.1 menggunakan pengetahuan dasar metode etnografi dalam mendeskripsikan institusi-institusi sosial antara lain seperti sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencarian hidup, bahasa dan kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu di Indonesia. Dan 4.1 melakukan penelitian etnografi atau membaca dengan kritis laporan-laporan penelitian etnografi dalam rangka mendeskripsikan institusi-institusi sosial antara lain seperti sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencarian hidup, bahasa dan juga kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu di Indonesia. Indikator pembelajaran kita minggu ini pertama, mendeskripsikan penyajian laporan etnografi. Dan yang kedua, menganalisis komponen laporan etnografi. Yang ketiga, mendiskusikan komponen laporan etnografi. Dan yang keempat, mengkomunikasikan komponen laporan etnografi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak video dokumenter Tradisi Sembambangan Adat Lampung, peserta didik mampu mendeskripsikan penyajian laporan etnografi dengan penuh kerjasama. Yang kedua, setelah menyimak video dokumenter Tradisi Sembambangan Adat Lampung, peserta didik dapat menganalisis komponen penyajian laporan etnografi dengan penuh kerjasama. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang komponen penyajian laporan etnografi dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke materi, kita bermain tebak gambar dulu ya, biar kalian lebih bersemangat. Nomor apa ini, Nak? Ada asam lambung. Asam lambung. Iya, asam lambung. Ini gambar pakaian ada dari mana? Ada yang tahu? Dari Provinsi Lampung. Ciri apa yang menunjukkan bahwa ini adalah pakaian adat dari Provinsi Lampung? Tiger. Tiger ya. Oke. Ini materi kita hari ini ya. Penyajian laporan etnografi dan komponen penyajian laporan etnografi. Sebelum masuk ke materi, masih ingat materi pertemuan minggu lalu, Nak? Menyusun langkah-langkah etnografi sederhana. Masih ingat nggak langkah-langkahnya salah satunya di antaranya? Melakukan penelitian atau observasi, Bu. Ya, melakukan observasi bersifat Antipartisipan. Ya, observasi partisipan. Dan melakukan wawancara mendalam ya, Nak. Oke, karena materi kita hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan minggu lalu, Nak, tentang menyusun langkah-langkah etnografi. Di antaranya salah satunya tadi ya, melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Nah, dari hasil observasi dan wawancara tadi, kemudian datanya kita analisis dan dibuat sebuah
laporan. Nah, materi kita yang pertama tentang penyajian atau mengkomunikasikan laporan etnografi. Mengapa sebuah hasil penelitian etnografi perlu disajikan dalam bentuk laporan etnografi, Nak? Ada yang bisa? Coba, Huda. Agar bisa dibaca oleh pembaca. Agar bisa dibaca oleh? Masyarakat luas. Iya, agar bisa dibaca oleh masyarakat luas. Nah, dalam proses mengkomunikasikan atau penyajian laporan penelitian etnografi agar bisa diterima oleh pembaca, nah, ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Coba Dio. Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Menjelaskan secara runtut kejadian budaya yang diamati, mendeskripsikan kejadian-kejadian kunci berdasarkan kepentingan yang dikaji. Kemudian, Mendeskripsikan setiap waktu dan tempat yang berbeda, menitik beratkan analisa kelompok maupun individu yang menjadi objek penelitian. ada lagi? Fokuskan observasi pada isu-isu konsep utama yang diperkirakan akan selaras dengan upaya menjawab perumusan masalah penelitian. Ya. Nah, ini ya, beberapa hal yang harus dikuasai tadi sudah dijelaskan oleh Dio. Ada 5 hal yang perlu kita kuasai dalam mengkomunikasikan hasil penelitian etnografi. Bahasan yang kedua tentang komponen penyajian etnografi. Yang pertama, hasil laporan etnografi bersifat empiris. Artinya apa, Nak? Ada yang bisa? Sesuai dengan kondisi. Berdasarkan Gimana? fakta. Jadi laporan hasil etnografi itu harus bersifat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ya, tidak bersifat spekulatif. Dan yang kedua, diusahakan untuk sudut pandang dari peneliti etnografi disesuaikan dengan sudut pandang informan mengenai hal yang sedang dikaji. Artinya bahwa sudut pandang kita itu disesuaikan dengan sudut pandang dari informan yang dijadikan objek penelitiannya, ya. Objek penelitian. Ya, kemudian yang ketiga, peneliti menyajikan data secara menyeluruh terkait hal yang diteliti. Dalam komponen penyajian laporan etnografi, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, penyajian dengan menggunakan narasi. Dan yang kedua, penyajian dengan menggunakan tabel. Yang ketiga, penyajian laporan etnografi dalam bentuk grafik. Yang keempat, penyajian laporan etnografi dalam bentuk gambar atau foto. Ya, penyajian laporan etnografi dalam bentuk video dokumenter. Nah, ini ya kita pahami lagi bahwa ada 5 komponen penyajian dalam laporan etnografi. Nah, tugas kalian ya di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Kalian simak video tradisi Sembambangan Adat Lampung, kemudian menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, untuk diskusinya nanti kita menggunakan Jamboard ya, Nak ya. Sebelum kalian mengerjakan, videonya dulu. Tradisi Sembambangan ditinjau dari perspektif hukum pidana. Adat perkawinan larian atau Sembambangan dalam kaitannya dengan pasal 332 KUHP ayat 1 tentang melarikan perempuan yang berbunyi, bersalahkah melarikan wanita diancam dengan poin pertama, paling lama 7 tahun barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Poin kedua, paling lama 9 tahun jika membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaan atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Adat Sembambangan memenuhi unsur dalam pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 332 KUHP tersebut. Sembambangan menurut hukum adat Lampung diperbolehkan atas dasar suka sama suka antara pihak laki-laki maupun perempuan, karena tidak kemampuan laki-laki untuk memberikan uang tanda beri atau jujur jika melalui proses lain dalam perkawinan adat Lampung tersebut dan pihak laki-laki tidak diberikan sanksi pidana. Walaupun misalnya nanti ada permasalahan, maka laki-laki akan mendapatkan sanksi dari petinggi-petinggi adat.
biasanya berupa sanksi pemohon atau hinaan dari masyarakat lingkungannya. Dan penyelesaiannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kekerasan biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Kesimpulan, setambangan atau larian adalah adat tradisi asli masyarakat Lampung, di mana pihak laki-laki melarikan gadis atas dasar suka sama suka. Adanya kesepakatan antara gadis dan bujang terlebih dahulu, dan perempuan tersebut akan meninggalkan surat dan uang sebagai pengepi. Kebiasaan ini merupakan tradisi asli masyarakat Lampung. Budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang, pepaling, dan saibatin. Adat perkawinan larian atau sebambangan memenuhi unsur pasal 332 KUHP, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Namun, pada kenyataannya, penyelesaian persoalan larian dalam masyarakat adat Lampung dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah, sehingga perbuatan larian atau sebambangan tersebut tidak dapat dipidanakan. Itunya sudah disimak ya. Nah, sekarang silakan ya kalian berdiskusi. Hasil diskusinya kalian tampilkan di Jamboard. Ya, linknya sudah Ibu kirim ya di grup WA. Untuk waktu diskusi Ibu beri waktu 10 menit ya nak ya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita undian dulu kelompok mana yang mau presentasi dulu ya. Nih, yang terpilih ya. Kelompok 1, 3, dan 2. Oke, kelompok 3. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adat sebambangan. Latar belakangnya yaitu cinta kasih yang melewati batas dan karena ketidakmampuan pihak laki-laki untuk membayar biaya adat atau jujok. Terus untuk soal yang kedua, bagaimana masyarakat Lampung memandang tradisi sebambangan. Masyarakat Lampung memandang tradisi sebambangan ini diperbolehkan dengan dasar suka sama suka, dan penyelesaian persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu mengenai judul etnografi, di sini dari kelompok 3 sudah membuat judul yaitu tradisi potong gigi pada masyarakat Bali di Desa Pakuan Agung. Sekian, Bu. Ya. Jadi kita ketahui ya nak ya bahwa tradisi sembambangan itu adalah salah satu sistem perkawinan yang ada di masyarakat Lampung ya. Walaupun mungkin secara hukum itu dianggap tindakan melanggar pidana, tapi secara adat ya tadi apa? Diperbolehkan. Iya, diperbolehkan dengan dasar suka sama suka. Oke. Kesimpulan materi kita hari ini ya, silakan ada yang bisa menyampaikan? Dwi. Jadi kesimpulannya setelah mempelajari tentang komponen penyajian laporan etnografi, kita bisa memahami bahwa dalam menyajikan laporan etnografi dalam beberapa hal yang harus kita perhatikan agar laporan etnografi yang sudah disusun dapat dibaca oleh masyarakat. Sudah, coba yang kedua. Dalam penyajian laporan etnografi ada beberapa bentuk, antaranya berupa narasi, tabel, grafik, foto, dan video. Iya, ya. Jadi kesimpulan kita materi hari ini tentang komponen penyajian laporan etnografi itu yang pertama ya, bahwa kita memahami dalam menyajikan laporan etnografi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar laporan etnografi yang sudah kita susun dapat dibaca oleh masyarakat. Kemudian dalam penyajiannya laporan etnografi ada beberapa bentuk. Di antaranya berupa narasi, ada tabel, grafik, foto, dan video. Materi kita hari ini Bu rasa cukup ya. Silakan Huda pimpin doa nak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa saya beri salam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu kembali mengingatkan dengan menjaga protokol kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya tentang bentuk-bentuk penyajian laporan etnografi, ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk partisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.